Ketiga saksi ahli yang dihadirkan kubu Roy Suryo CS yakni ahli acara pidana, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, ahli politik organisasi publik, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan ahli metodologi, ilmuwan, budayawan, dan peneliti senior LIPI Muhammad Sobari. Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno akan beberkan pengalamannya selama menjabat di ranah institusi Polri. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berkaitan dengan pemahamannya tentang politik. Sementara ahli metodologi Muhammad Sobari akan menjabarkan pengetahuannya berkenaan metodologi penelitian. Bintang 4 sesungguhnya. Kalau tidak. Jadi saya hadir di sini akan memberikan peran saya. Jadi sebagai bayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya. Ya. Bayangkara tua itu berhenti melihat institusinya pada saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia. Jadi kalau kondisi Polri sekarang ini tidak kita perhatikan selama kita masih hidup, berarti kita mengingkari diri kita, Bayangkara, sebagai insan Tribrata dan Catur Prastya. Ya. Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, ya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan Polri yang saya cintai dan dicintai masyarakat seluruhnya akan tetap tegak berdiri sesuai dengan apa yang dipakai ditutup kepala seluruh anggota Polri. Ya, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan kami jurnalis iNews Dilami Aulia di Polda Metro Jaya. Selamat siang Dilami, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap 3 ahli dalam kasus ijazah Jokowi ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk pemeriksaan dari ketiga ahli meringankan yang dihadirkan oleh kubu Roy Suryo CS berjalan lancar dan juga tepat waktu, di mana tadi pemeriksaan berlangsung dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kemungkinan ini akan memakan waktu 6 hingga 8 jam dan seharusnya ketiga ahli ini memang akan keluar di sore atau malam hari ini. Nah, ada 3 orang ahli yang dihadirkan. Yang pertama adalah mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kedua adalah ahli metodologi, ilmuwan, dan juga budayawan yakni Muhammad Sobari, dan yang ketiga adalah mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, yang dimana tadi sempat dilakukan sesi wawancara atau doorstop kepada Muhammad Sobari. Tadi ia sempat mengungkapkan bahwa ia akan dengan gamblang mengungkapkan pendapatnya, kemudian mengungkapkan keahliannya sebagai ahli metodologi, terutama terkait dengan dari awal sebuah penelitian ini berlangsung hingga akhir. Ini juga melibatkan sejumlah instrumen penelitian, mulai dari wawancara dan juga mengumpulkan sejumlah alat bukti. Nantinya tentu ini juga akan berkaitan dengan ijazah Joko Widodo yang menjadi perkara kasus ini. Kemudian yang kedua tadi mantan Wakapolri Ugroseno juga tadi mengungkapkan bahwa ia juga akan mengungkapkan secara gamblang apa yang menjadi pengalamannya selama di institusi Polri. Kemudian ia juga akan menjabarkan terkait dengan keahliannya di bidang ahli acara pidana berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi. Dan yang ketiga tadi Din Syamsuddin akan menjabarkan terkait pengetahuannya di bidang politik. Nah, Syafa, kalau kita melihat kemarin juga sempat ada 2 ahli yang meringankan juga yang dipanggil, yakni pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan juga ada Lydia selaku ahli teknik informatika. Dan kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada ahli meringankan lainnya yang akan dihadirkan pada atau ke Polda Metro Jaya ya dalam perkara kasus tudingan ijazah palsu Jokowi oleh
ke kubu Roy Suryo CS yang memang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2025 lalu. Sementara demikian, kita tunggu update-nya, Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi diperiksa sebagai ahli dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Bonatua memberikan keterangan untuk tersangka Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Bonatua menjelaskan penyidik sampaikan 27 pertanyaan kepada dirinya. Salah satunya terkait validasi ijazah yang diteliti Roy Suryo CS. RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan diserahkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polresta Solo pada Rabu sore. Kedatangan Jokowi disebut untuk memberikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo ini disebut untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. Ketiga tersangka tersebut yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang menjelaskan secara rinci. Pemirsa, Roy Suryo resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru. Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapannya di ruang digital. Maka itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal yang ada di Dewan KKR. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dirinya di kasus korupsi kuota haji. Terkait hal tersebut, KPK tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian, KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Komas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.